selud makin yahud. Ayo di karomen, ayo disabrek. Sabrek. Nah, ya. Turun, Pak. Selanjutnya untuk kasus KDRT, untuk kasus kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hukum juga alhamdulillah hari ini ada yang Pak Rusli udah sempat beberapa kali komunikasi dengan saya. Abah kalau ada kegiatan tolong kasih tahu dan insya Allah temannya beliau Pak siapa? Pak Anggi, insya Allah ini salah satu advokat ya Pak ya, advokat yang insya Allah ingin bersodakoh ya kepada kita semua, kepada mitra Sukahaji, sahawe menguping ayah berurusan sareng hukum, kurang teh tegaduh artos kang menguruskeun anak. Nah dia ayah advokat anu siap ngabantos gratis Pak, gratis billahi taala. Mangga Pak penjelasannya ya barang 5 menit malah mangga. Seperti apa? Saya kurang tahu ya. Walaupun saya dari hukum juga ya, dari syariah. Hariwat deui Pak abi teh, materi eta teh. Ya. Mangga. Yang sampainya kan ya. Siap. Sebelumnya terima kasih Bapak karena diberikan kesempatan kepada saya. Tidak akan panjang lebar sih Bapak Ibu. Ibu semua sini ya. Iya. Oh iya Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwasanya komunitas Salut ini kan Salut kalau kami dari kaum tersebut menyampaikan suatu program di mana yang berkaitan dengan hukum. Pasti Bapak Ibu pasti mendengarlah mengenai apa itu hukum dan lain-lain ya. Tapi kadang-kadang juga tidak tahu permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat yang sering nih. Padahal kita ngalami sendiri atau kita mengetahui sendiri. Ada 4 permasalahan hukum di masyarakat yang sering terjadi Bapak Ibu. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Nggak tahu ya. Pernah ngedengar uang prestasi nggak? Uang prestasi. Nah, uang prestasi itu kalau bahasa kita itu melanggar suatu perjanjian. Nah, berkaitan dengan apa? Biasanya pinjam meminjam atau utang piutang. Ya nggak? Sering terjadi nggak di kita atau di tengah kita? Nah, itu salah satunya. Itu adalah bagian dari permasalahan hukum. Nah, yang kedua, pernah ngedengar bullying nggak bullying? Anak kurang dibully, kamunya. Nah, kayak gitu ya. Ya, lamun sekarang mah bullying. Tapi kalau waktu dulu dilelewe, bahasa ya, dilelewe, diledekan, dinaon gitu. Itu bagian permasalahan hukum juga. Nah, yang ketiga itu mengenai perceraian. Nah, KDRT salah satunya. Nah, itu tuh hal tersebut saat ini memang paling menonjol khusus perceraian di saat pandemi seperti ini. Nah, yang keempat itu salah satunya adalah yang tadi dijelaskan laka lantas. Makanya di sini ada pemaparan mengenai sadar lalu lintas bisa dini ya. Nah, memang itu banyak dari karena pembelian kendaraan itu sangat mudah, habis itu dioperasikan juga sangat mudah, sehingga anak-anak bisa mengendarai dengan seenaknya, padahal di situ ada suatu aturan harus punya SIM dulu dan lain-lain seperti itu. Nah, akibat itulah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sini. Nah, kita kadang-kadang bingung nih mengenai kayak misalnya tadi kontestasi yang pertama, gimana sih cara nyelesaikannya kan kayak gitu. Ya itu kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali, tanyakan langsung pada lawyer, pada advokat atau pada pengacara. Nah gitu. Memang pengacara itu kadang-kadang kan suka ada harus nanya aja harus tarik ya. Satu setengah jam 300.000 begitu murah-murahnya deh. Nah kebetulan di Salut ini memang
ada satu program khusus menggratiskan konsultasi hukum terkait problematika yang ada di masyarakat. Nah, problematika yang ada di masyarakat itu bukan 4 itu aja sih, itu yang menonjol banget gitu kan. Nah, selanjutnya yang lainnya juga boleh untuk dikonsultasikan. Namun di sini ada juga pendampingan hukum gratis terhadap orang-orang tidak mampu. Nah, kebetulan komunitas LUB itu memberikan memperoleh suatu kebetulan 10 dulu mau melihat nih 10 orang-orang bermasalah mau di Ciamis maupun di Tasik. Nah, jadi ketika ada satu permasalahan yang harus diselesaikan, boleh datang ke komunitas LUB untuk membicarakan hal tersebut. Lalu kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya termasuk konsultasi sekaligus pendampingan. Misalnya apa nih? Misalnya laka lantas nih, saya nggak ngerti nih, gitu kan? Gitu Pak ya. Ya boleh datang ke komunitas LUB. Pak, saya mengalami kecelakaan nih, gitu. Gimana ya anak saya? Gitu. Itu bisa dibantu. Terus yang paling yang paling sering terjadi nih mengenai kayak kemarin nih baru diumumin nih di desa sebelah Pak, desa Sukasetia. Pak, saya ditinggal sama suami sudah 2 tahun digantung. Gimana nih, harus ada sertifikat apaan ya? Oh, tentunya akta cerai. Ya udah bikin SATM digratiskan sama saya. Alhamdulillah sudah diproses. Gratis, nggak ada pungutan biaya, salah satunya itu. Nah, itu salah satu bentuk pendampingan kita. Jadi ketika kita ada hal yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu nanya ke komunitas LUB, gitu kan? Di sini kan sering di sini nih komunitas LUB, nanya ataupun sekalian ameng, gitu kan? Ya, jadi nggak akan tanggung-tanggung karena sudah saya kasih tahu dari sekarang tidak ada pungutan biaya apapun seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada yang mau, boleh Pak, paling 5 menit ya, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira mengenai perkataan tadi? Boleh? Boleh kan? Kalau nanti di akhir kali ya. Ya udah 2 orang aja juga kalau mau. Oh, ada yang langsung. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popon dari Kober Husnul Khotimah, Kecamatan Ciawi. Yang mau saya tanyakan, apa yang termasuk KDRT itu, kriterianya yang termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkat mana yang harus dilaporkan atau masih bisa dimusyawarahkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eti Wasfia dari Singaparna, Tasikmalaya. Oh iya. Yang akan saya tanyakan sama Bapak yaitu yang keempat tentang lalu lintas. Ya. Nah, yang biasa ada di masyarakat untuk SIM ya, pembuatan SIM saat ini bagi masyarakat yang menengah ke bawah itu biasanya agak keberatan, agak mahal gitu ya. Nah, untuk di pendampingan untuk pembuatan SIM semacam misalnya ada Membuat SIM harus yang koleksi SIM kan biasanya kolektif. mahal, jadi setengahnya harganya itu ada nggak? Oh ya. Di Bapak gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya pertanyaan Ibu yang pertama. KDRT. KDRT tahu nggak singkatannya apa? Alhamdulillah sudah tahu. Ya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu mungkin yang Ibu pikir itu salah satunya dipukul, ya, dipukul atau dijambak sama suami. Nah, padahal atau berantem gitu kan, ditendang gitu. KDRT itu tidak salah satunya ya memang itu. Tapi juga yang perlu Ibu ketahui, KDRT itu termasuk kekerasan terhadap batin. Ya, lahir dipukul,
Apa? Oh. Nah, misalnya dipukul, itu kan terhadap fisik ya. Tapi terhadap apa batin kita juga ada. Apa misalnya didiemin, ya, didiemin di badan. Terus ngomong juga Bu, kadang-kadang ngomong suka nggak kasar sih, cuma nyelekit. Pernah nggak? Ya, kalau saya pernah ngomong. Pasti ngalamin ya gitu. Ya, jadi dua itulah termasuk dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi meskipun fisik kita nggak dipukul, tapi hati kita dipukul, itu termasuk KDRT. Gimana cara melaporkannya? Masa kasarnya gini ya, kalau dalam rumah tangga tuh berantem itu mah katanya bumbu ya, atau apa sih tanpa garam bumbu apa kayak gitu. Nah itu sebenarnya kadang-kadang kita memaklumi ya Bu. Nah cuman kalau kita udah kesal-kesal amat, itu bisa dilaporin. Tahap laporannya kayak gimana? Dia disampaikan aja, Pak ini suami saya, misalnya kesal banget nih, ini suami saya ngomongnya ke saya suka di depan umum nih, suka bilang anjing, kehet. Nah itu termasuk juga Bu, nyakitin. Apa nyakitin? Bikin malu satu. Yang kedua merendahkan martabat wanita. Ya. Nah itulah yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Dan itu termasuk KDRT. Nah jadi gimana saya nih kesal pisan, 15 tahun gitu kan, lapor ke wae gitu kan. Kadang-kadang udah mau niat laporin tuh berpikir, anak orang karunya bapaknya penjara. Nah kadang-kadang suka begitu. Tapi untuk shock terapi, kebetulan sekarang ada sistem di kepolisian itu tidak serta-merta memidanakan. Ketika laporan sudah diterima, penjarain. Dulu kan begitu ya. Sekarang kan enggak, dimediasi sama seperti pengacara. Jadi ketika ada indikasi kejahatan, udah jelas ya KDRT itu ya. Tapi ntar dinasehatin lagi. Bapak Ibu benar, Ibu benar nih mau menjarain suaminya? Ya benar, gitu. Udah pokoknya saya udah nggak ragu lagi. Ya udah berarti diproses. Ntar ada juga, Bapak Ibu benar ini mau penjarain? Sebenarnya Pak, saya teh nyeri hati ini biar sadar aja Pak. Nah, bisa terapi lah sama polisi seperti itu. Itu langkah-langkah contoh kecilnya. Gimana kalau misalnya tidak tahu? Iya, tinggal sampaikan aja ke Kang Rusli, misalnya seperti itu. Nanti dikasih tahu nomor teleponnya deh, kayak gitu ya. Udah kejawab belum? Ya, yang tadi Ibu tanya. Misalnya tadi contoh kecilnya bahasa yang nyelekit bisa dilaporin nggak? Seperti itu. Nah yang kedua mengenai SIM ya, Ibu pembuatan SIM itu sebenarnya ada suatu kebijakan tertentu. Nah mengenai kolektif itu saya juga kurang tahu ya, tapi ada juga peraturan Kapolri ya gitu. Cuman kadang ada, kadang enggak diterapkan aja. Mengenai ini mentang-mentang kita menengah ke bawah dipersulit, nggak ada. Ada mentang-mentang orang kaya dipermudah, nggak ada. Gitu. Yang pasti pembuatan SIM itu hanya sebatas kalau tidak salah Bu ya, pendaftaran itu 75.000 atau 65.000 ya. Setelah itu tes segala rupa tambah 20.000. Jadi 95.000 total sampai dapat SIM. Nah, itu tuh ngetes dari secara prosedural ya. Cuman saya nggak tahu ketika orang mah yang langsung jadi, pernah mendengar nggak kayak gitu? Nah itu mah beda lagi, beda cerita. Saya juga nggak tahu. Nah model-model seperti itu. Tapi kalau sistem kolektif biasanya ada kebijakan tertentu dari Polri. Nah itulah yang perlu kita telaah nanti. Biasanya diumumin juga Bu mengenai pembuatan SIM kolektif misal begitu, atau ya begitulah contoh kecilnya. Nah saya rasa penjelasan saya udah cukup belum Bu jawabannya? Cukup ya. Nah jadi kita harus tahu di hukum itu tidak membeda-bedakan gitu. Mungkin kita merasa aja lagi kurang beruntung kali ya. Ya udah penjelasan dari kami sebatas itu. Kiranya kalau misalnya ada yang mau tanyain, boleh langsung ke Kang Rusli nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak. Terima kasih atas ilmu dan kebaikan Bapak advokat ini luar biasa. Duduk urang di paran cahaya.